Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat anggota GMP Pemasaran Provinsi Jawa Tengah dan juga Bapak Ibu Guru Pemasaran dari beberapa daerah di luar Jawa Tengah. Bismillah, Alhamdulillah, marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas nikmat sehat, nikmat sempat, kita bisa bergabung kembali dalam Zoom meeting di hari ketiga dalam kegiatan peningkatan kompetensi guru pemasaran dengan topik menemukan peluang bisnis melalui pendekatan analisis SWOT. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya Aminah Darmastuti, saya dari Kota Surakarta, akan memandu acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan Zoom pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan doa bersama-sama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Kang. Berdoa cukup. Untuk selanjutnya, langsung kita masuk ke sesi materi yang pada pagi hari ini topik yang akan disampaikan yaitu tentang SWOT yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Umar Said. Waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Aminah. Bu Aminah selaku Ketua MGMB Pemasaran Kota Surakarta ya Bu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, seluruh anggota MGMB Pemasaran Provinsi Jawa Tengah dan beberapa provinsi lain yang ikut tergabung, baik dari Jogja, Sulawesi, Sumatera, bahkan ada yang dari Papua, Jawa Timur juga ada, menjadi pertemuan yang sangat bermanfaat buat kita sekalian untuk melakukan peningkatan kompetensi kita selaku pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta diklat pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan hari ini kita memasuki di hari yang ketiga, hari yang terakhir, kegiatan peningkatan kompetensi menemukan peluang bisnis melalui pendekatan analisis SWOT. Pada sesi yang pertama, teman-teman sudah disajikan oleh narasumber dari teman kita, Kaprodi SMK Negeri 1 Purbalingga untuk Kaprodi Pemasaran tentang bagaimana beliau melakukan implementasi pembelajaran proyek reseller menjadi salah satu proyek andalan mereka ketika melaksanakan pembelajaran di sekolah SMK Negeri 1 Purbalingga sebagai salah satu SMK pusat keunggulan dari program keahlian pemasaran, khususnya di konsentrasi keahlian bisnis digital. Pada hari kedua yang kemarin, kita hadirkan narasumber langsung dari CVK OCDW, Mas Ainul Hakim. Sekaligus teman-teman sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana proses bisnis untuk perusahaan fashion, utamanya fashion untuk jersey dan kaos yang kemarin sudah cukup banyak yang bisa disampaikan dan kita terima. Dan dari situlah muncul kesempatan untuk coba teman-teman untuk menambah rekan partner industri untuk dihadirkan ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin melengkapi dari eh, narasumber yang hadir pada 2 hari kemarin. Kita masuk di sesi yang terakhir yaitu masuk di sesi tentang analisis SWOT atau SWOT. Nah, analisis SWOT ini tentu harus akan melakukan atau melibatkan dari proses yang pertama yang disampaikan oleh Bu Menik dan juga Mas Ainul pada hari yang kedua. Mohon izin untuk saya share screen Bapak Ibu sekalian.
Sudah bisa terlihat Bu Aminah? Ampun, Pak Siapa? Umar. Oke. Sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, ini adalah gambaran tentang bagaimana kita akan melakukan implementasi pembelajaran yang ada di sekolah kita masing-masing. Memang kegiatan program pelatihan ini kita sajikan buat Bapak Ibu sekalian, bukan semata-mata untuk bagaimana teman-teman akan bisa melakukan analisa SWOT untuk mengedukasi sekolah Bapak Ibu kepada seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah masing-masing, tetapi lebih dari itu kami ingin mencoba berbagi kepada teman-teman sekaligus memotivasi bahwa kehadiran laboratorium praktek pembelajaran yang ada di sekolah itu menjadi sebuah kewajiban dan penting untuk kita lakukan di sekolah kita masing-masing, Bapak sekalian. Karena apa? Sebagai sebuah SMK yang lebih menekankan pada pendidikan vokasi, maka praktik-praktik pembelajaran itu menjadi poin yang lebih utama. Untuk bisa menyajikan sebuah pembelajaran yang menarik, maka tentu kita tidak bisa melakukan sendiri, tetapi kita bisa bekerja sama dengan industri-industri yang ada di sekitar kita yang mereka atau support terhadap kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Termasuk salah satunya adalah yang kami ajak kerjasama kemarin, yang kami hadirkan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu CV KOC Dewi. Jadi sebelum masuk ke proses bagaimana analisis itu harus dilakukan, kami ingin memberikan suatu gambaran apa yang sebenarnya harus kita lakukan kepada teman-teman untuk melengkapi dan mengembangkan SMK pemasaran yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, yang terlihat di gambar ini adalah aktivitas yang kami lakukan kemarin, eh, yaitu ketika kami mengajak siswa-siswi kami, siswa SMK Negeri 9 Semarang, untuk kami ajak melakukan kegiatan outing kelas untuk melihat secara langsung bagaimana gerai dan bagaimana proses produksi kaos yang ada di CV Kaos CDW Semarang. Karena kebetulan lokasi kami tidak terlalu jauh dengan Kaos CDW, cukup perjalanan hanya 20 menit saja dari sekolah, maka kami lakukan kegiatan outing kelas dengan seluruh siswa-siswi sebelum program reseller itu kami jalankan. Nah, tahapan awal memang mungkin kesempatan Allah mempertemukan saya dengan Mas Ainul Hakim. Jadi beliau sudah cukup lama kenal dengan saya, kemudian eh, beberapa hari kemudian beliau menghubungi saya dan kemudian datang ke sekolah berdiskusi menawarkan program untuk bisa kerjasama dengan pihak sekolah yaitu dengan SMK Negeri 9 Semarang. Setelah juga kami diskusikan dengan teman-teman pemasaran di SMK Negeri 9 Semarang, kemudian kami melakukan observasi langsung, datang ke perusahaan, kemudian melihat aktivitas dan melihat gerai, kemudian berdiskusi dengan Mas Ainul selaku divisi kerjasama, kemudian kami putuskan untuk mengambil program kerjasama ini. Kemudian setelah kami sepakat, kemudian kami buat program untuk menghadirkan ke sekolah dalam bentuk program guru tamu. Setelah program guru tamu selesai, kami lanjutkan dengan program outing kelas dan setelah outing kelas berjalan, selanjutnya kami masuk ke program untuk implementasi reseller buat siswa-siswi. Nah, tahapan sekarang ini yang kami lakukan di sekolah kami adalah kami menghadirkan outlet itu ke sekolah untuk membranding program keahlian kami di pemasaran. Kami memang tempatkan kami punya cukup tempat yang strategis yaitu di Business Center Alfamart Kelas. Itu kami punya space yang kami manfaatkan untuk yang nantinya kami menjadi gerai untuk outlet kaos CDW kerjasama dengan SMK Negeri 9 Semarang. Bentuknya tidak jauh seperti gerai yang ada di kaos CDW. Ini program yang sudah kami jalankan kerjasama dengan pihak kaos CDW Semarang. Nah, ini gambaran yang bisa kami berikan. Nah, sebenarnya apa yang menjadi motivasi kita untuk juga kenapa kita harus melakukan kerjasama ini gitu. Ada satu eh,
kalimat yang mungkin memotivasi kita semuanya yang disampaikan oleh seorang filsuf pendidikan. Mungkin teman-teman sudah cukup banyak yang kenal ini, yaitu dengan beliau yang bernama John Dewey, di mana beliau itu menyajikan sebuah pemahaman tentang bagaimana edukasi di sebuah lembaga pendidikan itu harus diciptakan. Jadi ketika saya melihat dan membaca secara seksama terhadap tulisan-tulisan beliau, saya cukup terinspirasi untuk coba mengangkat ini dan kami bagikan kepada teman-teman. Bagaimana kita harus menciptakan sebuah pembelajaran yang tidak monoton dan pembelajaran yang lebih menarik kepada seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah kita masing-masing, menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran, kemudian menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan memberikan pengalaman-pengalaman terbaik yang bisa kita sajikan buat siswa-siswi kita. Nah, ada satu kalimat yang disampaikan oleh filsuf Amerika ini, mungkin terlepas dari pro dan kontra Bapak Ibu sekalian, kalimat yang coba kami sajikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa yang disampaikan oleh filsuf John Dewey ini adalah bahwa pengetahuan itu berpangkal dari pengalaman. Jadi pengetahuan yang didapat oleh seluruh siswa-siswi sebagai seorang peserta didik itu awalnya adalah diasumsikan bahwa itu berawal dari pengalaman yang didapatkan dan akan bergerak kembali menuju kepada sebuah pengalaman. Jadi pengetahuan yang didapat itu lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang dialami oleh peserta didik ketika berada di sekolah. Dan kemudian pengalaman itu akan mewarnai setiap langkah kegiatan aktivitas anak didik kita. Sehingga kita melihat bahwa pendidikan itu memang harus tumbuh bersamaan dengan kerjanya. Maka menghadirkan sebuah laboratorium di sekolah itu menjadi sebuah kewajiban buat kita. Menjadi pelengkap dari aktivitas pembelajaran yang ada di sekolah. Kita bisa bayangkan misalnya, sebuah SMK atau pendidikan vokasi yang di situ ternyata sekolah tidak menyediakan laboratorium menjadi tempat praktik. Padahal jumlah waktu pembelajaran yang disediakan oleh kurikulum untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi kita cukup banyak. Dan itu muatannya buat Bapak Ibu guru apabila menguasai materi-materi tentang bagaimana harus praktik-praktekkan materi pembelajaran itu, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang monoton dan tidak akan pernah ada pembelajaran yang membosankan. Maka disinilah letak perlunya Bapak Ibu guru yang pertama kali adalah menghadirkan laboratorium yang ada di sekolah. Nah, tahapan-tahapan yang bisa dan harus dilakukan oleh teman-teman seperti yang kami sajikan di sini berawal dari pendapat filsuf tadi bahwa yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswi kita, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, melakukan pembelajaran yang bertolak untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang terbaik buat mereka, maka langkah pertama adalah siapkan laboratorium yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kompetensi yang memang diajarkan di sekolah Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu memilih konsentrasi bisnis retail, maka Bapak Ibu punya kewajiban untuk mengadakan atau menyiapkan laboratorium bisnis retail yang sesuai dengan kebutuhan industri. Terlepas dari apakah bentuknya harus lengkap, harus yang mewah begitu, saya rasa ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari sekolah masing-masing. Bahwa laboratorium itu tidak harus mewah, tidak harus lengkap, tetapi mampu untuk membantu melengkapi menjadi tempat praktek buat siswa-siswi mengimplementasikan teori-teori yang ada di konsentrasi keahlian yang bersangkutan untuk bisa dipraktikkan di laboratorium. Maka sesederhana apapun laboratorium itu, maka harus disiapkan oleh pihak sekolah. Biasanya kalau program semacam ini yang lebih memahami harusnya adalah ketua program keahlian. Jadi di ketua program keahlian memang harus memiliki kemampuan untuk bisa
tahu tentang apa sebenarnya yang ingin dicapai, kemudian apa yang harus dipersiapkan, program apa yang harus direncanakan, dan bagaimana harus mengimplementasikannya. Maka disinilah letak kita, peranan kita, Bapak Ibu sekalian, mungkin ketua program keahlian, didukung dengan seluruh Bapak Ibu produktif pemasaran yang ada di sekolah masing-masing untuk bisa berdiskusi dan berbagi di forum MPMP pemasaran untuk apa? Supaya kemajuan-kemajuan itu bisa didapatkan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan, maka kita buka forum diskusi lewat grup. Nah, ini sarana silaturahmi buat kita di grup-grup WhatsApp atau grup yang lain itu menjadi sarana untuk berdiskusi termasuk forum kegiatan pelatihan hari ini. Gitu. Itu yang pertama, Pak Ibu. Yang kedua, setelah laboratorium itu kita siapkan, maka tugas atau tahapan selanjutnya adalah kita harus bisa merencanakan program. Kami sesekali memang berkunjung ke beberapa sekolah. Di situ memang kami coba untuk melihat secara langsung seperti apa sebenarnya kondisi sekolah, utamanya untuk SMK yang memiliki program keahlian pemasaran. Kami kadang datang ke sekolah, kemudian lihat kondisi ruangan, kemudian kami coba lihat laboratorium yang dimiliki gitu. Pernah kami ketemu dengan sebuah sekolah pemasaran yang ada di Kota Semarang. Dia punya laboratorium bentuknya sebuah toko, tapi kami lihat ternyata tokonya terbengkelai. Kemudian saya setelah saya lihat, kemudian saya berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu. Kemudian kami berbincang-bincang, kemudian kami juga usulkan kenapa toko ini harus terbengkelai gitu. Kemudian dia sampaikan beberapa alasan, kemudian kami berdiskusi dan akhirnya setelah beberapa bulan kemudian kami datang kembali ke sekolah itu. Alhamdulillah laboratorium toko yang semula menjadi tempat yang sangat kotor, sangat kumuh, yang terbengkelai, kemudian bisa dimanfaatkan menjadi laboratorium untuk pembelajaran siswa. Jadi terkadang kehadiran kita, silaturahmi kita itu memang diperlukan untuk coba eh, berdiskusi dan memotivasi kepada teman-teman kita di sekolah yang lain untuk bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada itu untuk mendukung pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin teman-teman ketua NGMP di kabupaten kota yang lain juga bisa sesekali diluangkan waktu untuk coba bersilaturahmi ke sekolah yang menjadi eh, bawah naungan teman-teman sekalian untuk sesekali melihat, berdiskusi, tanya ada kendala di mana, kemudian Bapak Ibu bisa membantu dari aspek yang mana gitu. Itu yang kedua yang harus kita rencanakan, yaitu yang kita lakukan, yaitu merencanakan program. Nah, supaya apa? Kenapa rencana program ini harus kita lakukan? Nah, rencana-rencana program itu harus kita manfaatkan. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita harus bisa memanfaatkan laboratorium yang sudah kita bangun ini, kemudian bisa semaksimal mungkin menjadi tempat praktek buat siswa. Jangan sampai menjadi tempat yang hanya sebuah pajangan saja, hanya orang itu bisa lihat. Ternyata tidak dimanfaatkan untuk pembelajaran secara maksimal. Maka di sini letak perlunya program-program itu harus direncanakan oleh ketua program keahlian berdiskusi dengan anggota MGMP yang ada di sekolah masing-masing. Nah, penyiapan program. Nah, kemudian setelah program itu direncanakan, maka program-program itu harus dikembangkan. Bisa dikembangkan salah satunya adalah menjadi sebuah pembelajaran proyek. Seperti apa gambarannya? Secara lengkap mungkin salah satunya sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Menik dalam proses kegiatan pelatihan materi yang pertama. Di situ mulai dari memunculkan ide, kemudian diawali dengan melakukan analisis asesmen bisnis, kemudian coba menerapkan proyek itu, disosialisasikan, kemudian diterapkan pada seluruh siswa, dan dilaksanakan, kemudian dievaluasi hasilnya. Nah, itu adalah gambaran tentang pengembangan proyek. Jadi, kalau di program keahlian pemasaran, saya yakin proyek-proyek yang bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu, oleh teman-teman semuanya, sangatlah mudah dan
Saya yakin Bapak Ibu tidak hanya bisa mengembangkan proyek itu sendiri, tetapi bisa mengajak institusi lain atau perusahaan lain menjadi pendukung pembelajaran proyek. Nah, kalau di MGMP kemarin ada beberapa proyek yang sudah kita laksanakan selain yang dikembangkan oleh SMK Negeri 1 Purbalingga kemarin. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan November tahun 2024, kita juga sudah melakukan pembelajaran proyek tindak lanjut dari kegiatan pelatihan digital operation yang kita laksanakan kerjasama dengan Aulia Persada dan juga PT KAU Indonesia. Proyeknya mungkin teman-teman masih ingat, yaitu proyek challenge bersama dengan PT KAU Indonesia, yang mana di pelaksanaan pembelajaran proyek seperti biasa, proyek tidak hanya diserahkan sepenuhnya kepada seluruh siswa-siswi, tetapi kita mengembangkan sebuah proyek, tapi yang di dalamnya ada unsur-unsur edukasi, di mana setiap tahapan atau setiap pekan itu akan ada pendampingan dari industri. Yang kemarin ketika jalan itu dijalankan, ada pendampingan dari perusahaan digital Aulia Persada dan juga pendampingan dari PT KAU Indonesia. Sehingga proyek-proyek itu menjadi proyek yang memang lebih bernilai, tidak cuma sekedar bisa melakukan sales dengan memanfaatkan platform yang disediakan oleh Aulia Persada, tetapi juga ada pendampingan dari perusahaan digital di dalam melakukan optimasi secara digital dan juga kompetensi retail atau salesnya didampingi juga oleh PT KAU Indonesia. Nah, ini adalah gambaran pengembangan proyek. Jadi kita titip pesan buat teman-teman, ketika teman-teman melaksanakan pembelajaran proyek sebagai bagian dari pengembangan laboratorium dan pengembangan rencana program yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman, maka jangan lupa bahwa proyek-proyek yang teman-teman kembangkan itu lakukanlah edukasi kepada mereka, kepada seluruh siswa-siswi, menjadi sebuah proses pembelajaran yang lebih bernilai dan jangan lupa untuk coba melakukan kerjasama dengan industri-industri yang ada dan yang sudah bekerja sama dengan sekolah Bapak Ibu sekalian. Ini titip pesan kami, sehingga karena memang di sekolah-sekolah itu, di SMK utamanya, itu butuh cukup support atau dukungan dari industri, selain untuk bagian dari sinergi juga mereka bisa mengedukasi siswa-siswi kita dan juga mereka bisa mengukur kemampuan siswa-siswi kita supaya tahapan kemampuan mereka itu lebih mendekati kepada harapan yang dibutuhkan oleh industri. Oke. Itu tentang tahapan yang harus teman-teman lakukan. Nah, sekarang coba masuk ke materi tentang mengapa sebenarnya analisis SWOT harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Nah, di analisa SWOT ini termasuk salah satu materi yang ada mungkin di kelas 10 ada, kemudian mungkin teman-teman bisa memperdalamnya di materi kelas 11. Di situ ada masuk di tahapan bagaimana harus dilakukan analisis SWOT. Nah, ini nanti harapan kami ketika materi ini selesai, maka teman-teman bisa menerapkan atau menjadi acuan atau gambaran buat teman-teman sekalian, bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan atau menerapkan sebuah materi elemen dalam pembelajaran analisis SWOT itu menjadi sebuah materi praktik pembelajaran. Gitu Pak Ibu. Nah, sekarang saya coba masuk ke kenapa sebenarnya analisis SWOT itu harus dilakukan. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi, kami sampaikan salah satu di antaranya, apa yang melatar belakangi kenapa analisa SWOT itu harus dilakukan. Jadi analisa tentang strength atau weakness, opportunity dan threat, ya, kekuatan, kemudian kelemahan, peluang, dan juga ancaman ini harus dilakukan oleh sebuah perusahaan atau sebuah institusi, itu sebenarnya untuk membantu untuk lebih memahami tentang bagaimana sebenarnya kondisi internal dan juga eksternal dari sebuah bisnis atau sebuah organisasi secara menyeluruh.
Jadi menilai atau mengukur terhadap kondisi sebuah bisnis itu mutlak diperlukan. Bagaimana kondisi yang sebenarnya tanpa harus melihat atau menutupi hal-hal yang buruk atau hal-hal yang kurang. Jadi melihat secara lebih komprehensif atau secara lebih menyeluruh itu menjadi motivasi buat kita untuk bisa mengenali sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan kita atau sebuah institusi kita ketika eh, kita coba melihat secara universal. Jadi baik itu aspek-aspek yang sifatnya internal ataupun aspek-aspek yang sifatnya eksternal. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nih melakukan analisis terhadap SWOT, apa yang harus dianalisis gitu? Kalau di pembelajaran Bapak Ibu sekalian yang kami lakukan di sekolah kami punya beberapa laboratorium ini. Yang pertama ada business center, kebetulan kami punya Alfamart Class, jadi kami punya business center Alfamart Class. Kemudian kami juga punya tempat bisnis dalam bentuk untuk praktek kewirausahaan siswa, namanya Smart Cafe. Biasanya untuk memudahkan proses analisis SWOT ini, kami bisa memanfaatkan dua perusahaan bisnis ini, perusahaan yang eh, laboratorium bisnis ini, untuk mereka bisa melihat dan menganalisis tentang SWOT-nya. Sehingga kalau apa yang mereka lihat dan mereka bisa kenali setiap hari, maka kegiatan analisis itu menjadi lebih mudah buat siswa-siswi kita. Jadi bukan sesuatu yang apa namanya, yang enggak tampak ya, tapi yang memang real nyata yang setiap hari mereka bisa lihat. Itu contoh yang paling gampang ketika kita coba menerapkan analisis SWOT di pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Itu alternatif yang pertama. Atau mungkin yang kedua, kita bisa coba gali kepada seluruh siswa-siswi kita. Mungkin ada beberapa siswa yang sudah memiliki kegiatan atau aktivitas bisnis. Maka kalau siswa-siswi itu memiliki kegiatan bisnis yang dikembangkan oleh orang tua atau mungkin saudaranya, maka kita bisa menugaskan kepada siswa untuk melakukan observasi ke pelaku bisnisnya. Dari situ, kegiatan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh keluarga atau orang tua siswa ini itu bisa menjadi objek ketika kita harus melakukan penugasan analisis praktek analisis SWOT kepada siswa-siswi kita. Sehingga objeknya itu jelas atau nyata. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa ketika kita menerapkan pembelajaran analisis SWOT, bisa yang pertama bisa gunakan laboratorium yang ada di sekolah kita atau memanfaatkan eh, usaha bisnis yang dimiliki oleh orang tua siswa atau keluarga siswa, kemudian dilakukan observasi secara langsung, yang dari situ kemudian baru dilakukan analisis SWOT-nya. Nah, ini cara yang paling mudah yang bisa kita terapkan Bapak Ibu sekalian. Ini latar belakangnya. Yang kedua, yang berikutnya adalah tujuannya. Jadi sebenarnya setelah kita tahu tentang kenapa SWOT harus kita lakukan, maka kita akan ketemu bahwa analisis SWOT itu memiliki tujuan untuk bisa membantu buat siswa-siswi belajar atau mungkin kita selaku pendamping pembelajaran yang ada di sekolah untuk bisa mengambil keputusan yang lebih tepat di dalam merencanakan strategi dan mungkin menentukan tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Nah, contohnya seperti ini nih. Kalau di Smart Cafe, di tempat kami, analisis itu mutlak kami perlukan. Justru dengan melakukan analisis itu kita akan ketemu dengan beberapa temuan hal-hal yang kurang dan hal-hal yang lebih yang ada di kita. Dan hal yang kurang itu menjadi masukan buat kita untuk bisa memperbaiki. Termasuk peluang-peluang yang ada yang mungkin kita mungkin dari kacamata seorang guru itu nggak melihat, tetapi mungkin justru dari penilaian hasil analisis siswa-siswi itulah maka akan ketemu hal-hal positif yang bisa kita kembangkan. Jadi, dari situ hasil analisis itulah maka kita bisa mengambil keputusan. Oh, ternyata di Smart Cafe yang saya miliki ada apa produk yang kita sajikan, ada produk-produk yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Contoh misalnya,
kami punya produk harganya sangat murah, tetapi produk itu awalnya saya kira produk itu bisa bertahan apa namanya memiliki tingkat perputaran yang tinggi gitu. Saya coba membeli roti yang apa namanya roti bagelen yang bisa tahan lama, harganya sangat murah. Satu itu cuma Rp1.000. Bayangan saya ini memiliki tingkat perputaran yang sangat tinggi. Tetapi ketika itu kita terapkan, kita ambil dan kita coba sajikan menjadi salah satu produk yang ada di Smart Cafe, ternyata eh, tidak memiliki tingkat perputaran yang tinggi. Bahkan ada produk itu ada yang sampai 1 bulan tidak laku dan akhirnya kita harus ambil kemudian kita hancurkan atau karena expired. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang salah dari apa yang kita simpulkan, ambil keputusan apa yang saya lakukan, keputusan yang saya ambil ketika ambil produk itu ternyata tidak mendapatkan respon yang baik. Setelah dilakukan analisis SWOT, maka ternyata ketemu, ternyata siswa-siswi kita saat ini itu tidak banyak yang memiliki kesukaan terhadap produk seperti itu. Oh, ternyata memang seleranya berbeda. Jadi ukuran selera itu kita tidak bisa menjadikan ukuran kita menjadi ukuran terhadap customer. Jadi kita harus memahami siapa yang jadi customer kita, apa yang menjadi kesukaan atau selera mereka, dan apa yang kita sajikan atau kita sediakan di tempat bisnis kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan selera konsumen, bukan selera saya atau kita gitu. Jadi ini kesimpulannya seperti itu. Maka eh, dengan dilakukannya analisis SWOT, maka salah satunya adalah bisa membantu untuk mengambil keputusan yang lebih tepat di dalam merencanakan strategi dan tindakan untuk mencapai tujuan, yaitu mendapatkan perputaran yang cukup tinggi, memperoleh laba yang cukup meningkat dari usaha bisnis yang kita terapkan di sekolah atau usaha bisnis yang dilakukan oleh orang tua siswa. Ini salah satu tujuan dan manfaat yang bisa dirasakan ketika kita menerapkan analisis SWOT. Itu Bapak sekalian. Nah, next. Nah, sekarang masuk di tugas hari ini Bapak Ibu. Nah, itu yang tadi adalah gambaran yang kami sampaikan eh, ketika Bapak Ibu melakukan analisis SWOT di dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing untuk mensupport kegiatan pembelajaran praktik. Nah, sekarang masuk di template tugas yang teman-teman harus lakukan. Template ini kami memang coba sajikan untuk memudahkan kepada teman-teman untuk apa namanya membantu memudahkan teman-teman dalam penyelesaian tugas di kegiatan diklat ini. Jadi nanti teman-teman tidak perlu susah harus buat tugasnya harus seperti apa, tapi template-nya sudah kami sediakan. Nanti teman-teman tinggal melengkapi saja. Nah, kami coba bantu mungkin yang di sini tulisannya terlalu kecil, kami coba bagikan yang versi Word-nya Bapak Ibu. Oke. Sudah kelihatan ya Bu Aminah? Udah, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk melengkapi kegiatan diklat yang hari terakhir ini, kita harus memang saya coba sajikan penugasan yang sangat sederhana kepada teman-teman. Mungkin penyelesaiannya tidak terlalu sulit, Bapak Ibu. Eh, ini saya siapkan template-nya karena memang kemarin pematerinya adalah dari KOCDW, maka objek untuk analisis ini kita batasi untuk menganalisis tentang perusahaan KOCDW supaya nanti lebih sederhana Bapak Ibu sekalian. Kalau di contoh-contoh tadi kan kami sajikan beberapa gambaran tentang analisis yang ada di pembelajaran dengan menganalisis objek-objek bisnis yang ada di sekolah kita atau laboratorium bisnis yang real yang ada di sekolah kita yang harus kita lakukan analisis. Tapi di sini nanti teman-teman eh, kita minta untuk menganalisis terhadap
SWOT dari objek yaitu perusahaan KOCDW. Oke. Ini pengantarnya sudah kami lengkapi Bapak Ibu. Nanti bisa pakai yang ini atau mungkin teman-teman bisa coba ganti juga nggak apa-apa. Template-nya ini sekedar gambaran, mau pakai template yang ini juga boleh. Nanti mau teman-teman mau buat template yang lebih bagus lagi juga boleh. Tapi minimal ini memberikan gambaran kepada teman-teman jika ingin menggunakan template yang ini mungkin sudah cukup bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Untuk gambar-gambar di sini yang pertama nanti ini pelengkap aja nanti dikasih profil gambaran teman-teman profil teman-teman sekalian sendiri nggak apa-apa. Oke, judulnya analisis SWOT dari perusahaan KOCDW. Ini saya kasih pengantar dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini masuk ke profil dan produk. Jadi kami sampaikan teman-teman, yang harus teman-teman analisis adalah ada dua pilihan. Gitu. Pilihan yang pertama, teman-teman menganalisis SWOT dari aspek institusi atau perusahaannya. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, pilihannya adalah boleh nggak kalau saya menganalisis bukan dari profil perusahaan, tapi saya menganalisis dari aspek produknya. Boleh nggak? Boleh. Maka pilihan boleh menganalisis dari aspek profil perusahaan atau institusinya. Yang kedua adalah teman-teman boleh menganalisis dari aspek produknya. Maka pilihannya bisa profil atau product knowledge. Ini pilih salah satu ya teman-teman. Nah, isinya sudah kami sajikan. Tuliskan profil perusahaan jika Anda menganalisis perusahaannya. Dan tuliskan spesifikasi produk jika Bapak Ibu menganalisis tentang produknya. Nah, yang kedua, nah kemarin disampaikan oleh Mas Ainul Hakim bahwa uh, untuk menganalisis yang pertama adalah kita harus tahu tentang product knowledge. Kalau itu tentang produknya. Kalau kita menganalisis tentang perusahaan, maka kita harus mengenali profil perusahaannya. Maka teman-teman harus menampilkan terlebih dahulu di sini tentang profilnya, profil perusahaan. Nah, setelah itu yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah tahu kemarin ada gambaran tambahan tentang kalau produk lengkapi pula dengan siapa yang jadi target marketnya gitu. Jadi target marketnya harapannya itu memberikan gambaran siapa sih yang sebenarnya menjadi target market dari produk itu. Atau kalau profil perusahaan siapa sih yang menjadi target dari market perusahaan KOCDW gitu. Jadi eh, baik itu profil perusahaan atau eh, produk apa namanya menganalisis tentang produk knowledge-nya, maka teman-teman masukkan di dalam profil ini dan produk knowledge ini tentang target marketnya. Yang kedua, teman-teman coba temukan tentang siapa sih yang menjadi kompetitor dari perusahaan KOCDW ini. Nah, caranya saya yakin teman-teman sangat mudah, tinggal searching aja, nanti akan ketemu perusahaan-perusahaan yang menyediakan produk-produk sejenis dari perusahaan KOCDW. Setelah ketemu, nanti silahkan tambahkan akun website atau mungkin akun sosial media dari kompetitor-kompetitor dari KOCDW. Berapa kompetitor yang bisa disajikan? Boleh satu, boleh dua, nggak apa-apa teman-teman. Jadi nanti silahkan teman-teman tuliskan siapa yang jadi kompetitor dari perusahaan KOCDW ini. Oke. Kemudian yang berikutnya, setelah tahu kompetitornya, nah di sini silakan teman-teman lengkapi dengan eh, hasil analisis dari SWOT-nya. Jadi kami tambahkan di sini kekuatannya ada di mana, kemudian kelemahannya apa, kemudian peluang-peluang yang mungkin bisa dikembangkan apa saja, kemudian ancamannya apa. Di sini tidak harus banyak, cukup dari masing-masing item ini, cukup teman-teman ambil satu poin saja sudah cukup. Kekuatan yang dimiliki, kemudian kelemahan-kelemahannya ada di mana, opportunity dan threat-nya ada di mana. Nah, ini saya yakin ini teman-teman saya yakin sudah bisa tahu dengan apa yang dilakukan. Nah, kenapa sebenarnya kompetitor itu diperlukan untuk kita sajikan di dalam kegiatan analisis. Nah, kehadiran atau menghadirkan sebuah kompetitor itu menjadi pelengkap ketika kita melakukan analisis Bapak Ibu. Gitu. Coba misalnya kita melihat satu objek gitu.
eh, kita tidak bisa mengatakan seseorang itu pinter gitu. Apabila kita tidak ketemu kompetitornya atau orang lain yang memiliki kemampuan di bawah dari mereka. Gitu. Jadi kalau misalnya siswa ini pinter secara akademik karena nilainya 8 misalnya. Loh, 8 sudah pinter ya? Gitu. Kita bisa mengatakan 8 itu sudah pinter karena ada siswa yang lain yang nilainya di bawah 8. Kan begitu Bapak Ibu. Maka itu namanya kompetitor. Jadi kompetitor itu kita hadirkan sebagai pembanding. Karena kita tidak bisa mengatakan seseorang itu pintar atau seseorang itu besar, seseorang itu cantik, seseorang itu tinggi, seseorang itu gemuk kalau kita tidak menemukan kompetitornya gitu. Sama ketika kita mau mengatakan bahwa KOCDW itu lebih unggul, kita tidak bisa mengatakan lebih unggul kalau kita tidak ketemu dengan kompetitor lain yang memiliki sesuatu yang eh, keunggulannya kurang dari KOCDW. Jadi kita bisa mengatakan memiliki kekuatan kalau ada pembanding. Kalau kita bisa mengatakan kelemahan kalau ada pembanding. Maka di sini letak perlunya kita hadirkan yang namanya perusahaan kompetitor supaya kita bisa mengatakan bahwa hasil analisis kita tuh mengatakan bahwa ini memiliki kekuatan, memiliki kelebihan, memiliki kelemahan. Oh, ada peluangnya, oh ada ancamannya kok gitu. Tapi tanpa kita hadirkan kompetitor, maka serasa kurang lengkap. Seperti kita mau mengatakan seseorang ini menjadi seseorang ini tinggi atau seseorang ini besar, kalau tidak ada pembandingnya, maka tidak akan pernah bisa. Gitu Bapak Ibu. Itu pentingnya kita menghadirkan kompetitor dalam kegiatan analisis. Oke. Terus yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sampai pada proses kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini, salah satu kesimpulan yang mungkin teman-teman bisa masukkan di sini adalah tuliskan seberapa ketertarikan Bapak Ibu untuk mengembangkan kerjasama dengan perusahaan KOCDW atau perusahaan lain di dalam pengembangan pembelajaran yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Oke, dari paparan hari pertama oleh Bu Menik dari SMK 1 kemarin, kemudian paparan kedua dari Mas Ainul tentang profil perusahaan KOCDW dan hari ini teman-teman kita ajak untuk melakukan proses analisis SWOT, maka dari situlah seperti apa sih kesimpulan teman-teman? Apakah eh, kehadiran dua materi kemarin cukup menarik buat Bapak Ibu untuk mengembangkan sebuah laboratorium atau mendukung pembelajaran yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian atau tidak gitu. Nah, di sini kami ingin mendapatkan laporan yang di akhirnya nanti teman-teman buat kesimpulan seperti itu. Pak, kalau saya misalnya mau buat kesimpulan yang lain, boleh nggak? Boleh, selama tidak jauh terlepas dari tema dari kegiatan kita. Nah, nanti yang terakhir, silakan tuliskan identitas Bapak Ibu sekalian, kemudian kasih jabatan Bapak Ibu selaku guru pemasaran misalnya, atau ketua program keahlian pemasaran. Oke, Bapak Ibu, inilah gambaran tentang materi hari ini dengan analisis SWOT, mulai dari kenapa kita harus melakukan kegiatan ini, kemudian bagaimana analisis harus dilakukan, dan sampai pada penyusunan laporan yang harus Bapak Ibu buat dengan menggunakan template yang sudah kami sediakan, atau mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan template yang lain. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Aminah. Silakan Bu Aminah. Baik, terima kasih Pak Umar atas materi yang luar biasa yang seperti apa ya, istilahnya mengingatkan kembali kita tentang materi yang sudah lama atau sering kita pelajarin ya, tapi kadang terlupakan seperti itu, yaitu tentang analisis SWOT. Ya. Baik, Bapak Ibu, eh, kami beri kesempatan untuk tanya jawab, ya. Nah, yang hendak bertanya bisa angkat tangan seperti itu, ya. Raise hand, monggo. Mohon maaf Pak Umar untuk share screen-nya sudah. Oh iya, cantikan ya Bu. Oke. Iya. Ya, terima kasih Bang. Iya, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin terkait dengan tugas nanti di-share di grup ya Pak yang Oh ya, nanti tugasnya. template akan kami bagikan kepada teman-teman. Kita bagikan via tugas. Eh, Kami sampaikan ke teman-teman.
bukan kami bermaksud apa-apa Bapak Ibu sekalian, tapi kita coba untuk membuat kemasan pelatihan ini ya ya sedikit menjadi lebih bermakna gitu ya. Bukan dada ono tugas barang gitu ya, tapi ini kan sebuah pembelajaran buat kita. Jadi kalau kita coba ke siswa-siswi kita seperti apa sih kalau siswa-siswi kita mau melakukan kita tugaskan analisis SWOT gitu. Kita coba gurunya juga belajar tentang analisis SWOT-nya juga sekalian gitu. Meski memang kami meminimalkan kesulitan-kesulitan Bapak Ibu, maka kami persiapkan template-nya. Dan nanti memang ini menjadi prasyarat buat teman-teman untuk mendapatkan sertifikat, maka memang diwajibkan untuk melakukan pengiriman tugas. Jadi yang sudah kirim tugas nanti baru kami akan terbitkan sertifikat oleh pengurus MGMP Pemasaran Provinsi Jawa Tengah. Memenuhi Makanya, Pak. kebutuhan sesuai dengan pola 36 jam pembelajaran. Jadi bukan hanya sekedar kita mengatakan 36 tanpa ada yang dilakukan, tapi kami sedikit ya mungkin tidak maksimal banget, tapi minimal ada yang mendekati apa yang memang harus dipersyaratkan dan ada nilai-nilai yang didapatkan dari kegiatan peningkatan kompetensi ini. Begitu Bapak Ibu. Ya, Iya, nggak masalah. Tanya, Pak. Umar. Jadi Tanya. oh monggo ibu silahkan. tanya bisa langsung. Monggo Pak Joko. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di warahmatullahi on wabarakatuh. cam, itu Mas Joko. Pak, ini saya tidak tinggi karena saya baru tidak di rumah ini. Oh, nggih, napa Pak Joko. Jadi, anu Pak, terkait dengan tugas jadwal ini, apakah harus diselesaikan boleh diselesaikan saya nanti malam atau bagaimana gitu Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan analisis SWOT berarti menganalisa tentang yang dari perusahaan KOCDW itu ya Pak Umar ya. Betul Pak Joko. Nggih. Oke. Jadi nanti kita membuat itu sesuai dengan template yang sudah ada dari panitia gitu ya Pak ya. Betul Pak Joko. Boleh menambah kan? Boleh, boleh, boleh. Kalau mengurangi enggak? Oke. Oke, Pak, itu Pak mungkin yang perlu kami respon terkait dengan Ya. apa hari ini terkait materi ya. Terima kasih kemarin sudah disampaikan sudah. Mungkin yang hari ini juga perlu Pak. Jadi bisa kita ulas kembali. Karena kalau kemarin kan mungkin juga sekilas-sekilas karena kita juga mengajar, jadi mungkin perlu semua materi kita up lagi di sini dan kita coba untuk nanti bisa untuk referensi mengerjakan tugas. Gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kami jawab. Mungkin terima kasih Pak Joko yang sudah memberikan responnya. Yang pertama, penugasan bisa diselesaikan. Nanti kami kasih waktu untuk penyelesaian. Mungkin hari besok masih ada hari Minggu. Pokoknya begitu selesai, kami harapkan Minggu udah selesai, hari Senin semoga langsung sertifikat bisa kami bagikan kepada Oke. teman-teman supaya nanti teman-teman pengurus juga lebih enak begitu. Kalau sudah makin cepat itu kan lebih enak. Kami tunggu nanti di hari Minggu eh, sampai di pukul apa ya, mungkin jam 5 sore gitu. Jadi malam mungkin pengurus bisa coba menyelesaikan. Harapannya nanti hari Senin sudah bisa dibagikan. Kalau apa mengirimnya satu-satu gitu kan mungkin sudah selesai ternyata masih ada susulan lagi gitu. Karena memang teman-teman pengurus juga sama seperti kita, mereka ada aktivitas mengajar di sekolah gitu. Makasih Pak Joko. Oke. Ya, Oke, nanti siap Pak. materi Jadi kita hari bagikan. Minggu maksimal nanti Senin kita sudah terima hasilnya gitu ya Pak ya. Ya, siap Pak Joko. Oke. Makasih Pak Joko. Terima kasih, siap. Semangat semua Pak. Matur nuwun. Makasih Pak Joko. Oke. Oke, terima kasih Pak Joko. Untuk selanjutnya bisa Ibu Lis ya, yang raise hand. Monggo Bu Lis dari Tegal. Monggo Bu Lis, sepertinya tadi raise hand ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, Waalaikumsalam matur warahmatullahi nuwun warahmatullahi Bu wabarakatuh. Aminah, Pak Umar. Terima kasih waktu yang diberikan. Pak Umar, mohon maaf untuk penugasan ini kan tadi sudah dikasih ini nggih template-nya. Misalkan kita ini pakainya untuk template-nya itu Word apa yang Canva-nya, Pak? Nanti dibuat mau pakai Canva boleh, mau pakai Word boleh, tapi nanti kirimnya versi PDF ya Bu.
Oh, Ya, mau ya, oke Pak Umar. Mohon maaf untuk hari mm, kedua kemarin kebetulan pada saat pemaparan dari Kause Dewe itu saya kan ini nggih sinyalnya agak susah mm, keluar mm, masuk terlempar kemudian saya tidak bisa masuk lagi. mm. Saya minta tolong bantuan untuk rekamannya ya Pak ya, biar saya bisa menyimak untuk produk dari Kause Dewe karena memang tadi Pak Umar ngendikannya tentang produk dari Kause Dewe ataupun ininya perusahaannya saya terus terang belum begitu memahami. Jadi saya harus melihat dulu nggih rekamannya biar saya bisa mengambil keputusan atau saya ini agak tertarik kalau saya dewe entah kerjasamanya bentuknya seperti apa karena kemarin saya tidak mengikuti. Jadi terus terang saya belum punya gambaran. Tapi barangkali nanti Pak Umar sudah nge-share ininya rekaman Zoom kemarin saya bisa menyimak. Nanti saya bisa menghubungi siapa Pak Umar ketika saya tertarik untuk kerja bareng putra-putri kami menjadi reseller ataupun bentuk lainnya ketika harus praktek memasarkan produk dari Kause Dewi. Itu aja nggih Pak Umar nggih. Ya, Pertanyaannya berarti ada 3 ya Pak. Rekaman Zoom di up, kemudian template sama kontak yang harus dihubungi. ya, oke. Oke, terima kasih. Boleh langsung saja ya, Bu Am. Oke. Jadi yang pertama rekaman nanti kami coba memang kami coba pertimbangkan kami coba unggah nanti di channel YouTube MGMB. Jadi kegiatan-kegiatan kita Bapak Ibu juga bisa liatin di ruang MGMB. Nanti admin akan coba mempertimbangkan untuk coba kita eh, upload di sana di ruang MGMB. Itu channel YouTube kita. Yang kedua eh, tentang template-nya. Nanti template akan kami bagikan via grup Bapak Ibu sekalian. Memang nanti ada kebebasan apakah harus menggunakan template itu tidak gitu. Tapi minimal kalau memang mau cepat ya udah bisa gunakan itu. Nanti yang dikirim versi apa gitu. Jadi kami kirim bentuknya versi Word nanti teman-teman bisa bisa gunakan pakai versi Canva boleh. Nanti yang penting nanti ketika teman-teman harus kirim, kirimnya udah bentuknya versi PDF ya Bapak Ibu. Supaya nanti memori dari drive-nya NGMP tidak cepat penuh gitu. Gitu. Karena memang peserta ini lumayan cukup banyak gitu. Ternyata diikuti peserta-peserta dari luar Jateng, bahkan ada yang dari Papua. Makasih Bu Dewi dari Papua sudah bergabung. Nggak nyangka ya, ternyata kegiatan kita bisa sampai Papua gitu. Oke, kemudian yang terakhir, bagaimana dengan siswa-siswi yang untuk penyelesaian kerjasama untuk tindak lanjut dari kegiatan ini. Nanti sudah ada beberapa SMK yang kemarin kontak ke saya sama ke Mas Ainul. Untuk teman-teman yang ingin bergabung di program, nanti kami akan kasih link untuk coba bergabung di sana. Setelah bergabung di situ, nanti akan ada pertemuan secara virtual membahas tentang tindak lanjut program yang disampaikan oleh Mas Ainul kemarin. Jadi programnya ada 3 macam. Yang pertama muka outlet, kemudian yang kedua apa namanya menjadi agensi, kemudian yang ketiga adalah menjadi reseller. Nah, dari masing-masing program itu kan sharing profitnya berbeda-beda. Seperti apa di program yang pertama, pilihan kedua seperti apa, ketiga seperti apa, dan gambarnya bagaimana. Kalau ambil program nanti programnya apa namanya tahapannya seperti apa nanti kami insya Allah dari MGMP akan memfasilitasi untuk mendampingi teman-teman karena memang kami SMK Negeri 9 Semarang yang sudah memulai untuk mengambil program ini sehingga kami akan berbagi dan berdiskusi dengan Mas Ainul untuk menyiapkan program-program ini ke sekolah-sekolah yang lain. Tidak hanya karena pesertanya juga ada dari luar Jateng, nanti sekolah di luar Jawa Tengah yang ingin bergabung program juga kami persilahkan. Begitu. Gitu Bu, nanti nomor kontaknya Mas Ainul sudah ada di grup ini, kemarin sudah saya bagikan. Lihatin di grup aja ya Bu Lis.
Oke, Siap. oke, itu. Mungkin saya pengen dengar nih suara dari Bu Dewi dari Papua nih. Seperti apa di program kegiatan eh, apa namanya kegiatan pelatihan ini bisa dari Papua. Monggo Bu Dewi. Oh, kok dia Oke, belum. oh lagi. Bisa. Oke. Iya. Mungkin lanjut Bu Aminah. Iya, baik. Ini ada pertanyaan di chat, Pak. Yang Oke. pertama dari Bu Teresia. Mm. Ini beliau bertanya, apakah kaos CDW bisa sampai ke Jogja? Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah analisis SWOT ini nanti harus dari produk kaos CDW? Nah, Pak Umar. Mm. Oh iya. Oke, terima kasih Bu Tere. Bu Tere ini Ketua MGMP Pemasaran Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, pertanyaan pertama, apakah apa namanya kaos ini bisa sampai di Jogja gitu? Jogja dekat Bu, gitu. Tetangganya Solo gitu kan. Jadi kalau teman-teman di Jogja mau gabung juga silahkan Ibu. Kemarin juga ada teman dari Sulawesi kan yang coba ingin bergabung di program juga gitu. Jadi memang kami kami berikan kesempatan untuk teman-teman dari provinsi yang lain jika ingin bergabung di program kami persilahkan. Kemudian yang kedua, yang dianalisis untuk tugas ini memang kita fokus analisisnya untuk KOCDW Bapak Ibu. Jadi supaya kami ingin melihat respon dari teman-teman khususnya untuk KOCDW. Ketika nanti teman-teman akan melakukan implementasi pembelajaran, melakukan penugasan analisis ke siswa-siswi, ya boleh bebas Bapak Ibu. Tapi khusus di pelatihan ini memang kita fokusnya analisis di KOCDW. Mengatakan Ibu Tere. Gitu Bu Am. Oke, baik. Oke. Terima kasih Pak Umar atas jawabannya. Monggo Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Mungkin kasih kesempatan ke teman-teman di luar Jateng barangkali ada yang mau bersuara Bu Am. Oh, nggih, monggo teman-teman yang dari MGMP yang di luar Jawa Tengah, monggo bisa eh, berkenalan atau mungkin bertanya tentang tugas dan sebagainya. Sambil ini mungkin menjelang akhir juga nanti bisa Ya, dibuka kameranya, nanti akan diambil gambar oleh Pak Ari. Ketemu Pak oke. Ari. Siap, Bu. Nggih. Oke. Dari Aceh Bu, itu Oh, Bu nggih, ada Snaini, dari Aceh. Nggih, Bu monggo yang Jusnaini dari Aceh. lagi resen Bu. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak dari Aceh Selatan. Ya, salam kenal Bu Jusnaini dari Aceh Selatan ya Bu. Ya, Oke. kebetulan saya ini mengajar bisnis online nih Pak ya. Mm-mm. Kami masih menggunakan K13. Oke. Mm. Hmm, Jadi di mana siswa saya itu untuk ini di luar, apakah bisa di luar materi ini Pak? Silakan Bu, enggak apa-apa Bu. Nah, Oke. kita berbagi berbagi ilmu ya, 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 boleh Bu, karena boleh kami Bu. ini di di ujung Sumatera nih, di ujung Sumatera Pak ya. Jadi beberapa materi dari bisnis online itu mungkin bagi saya kan, bagi saya itu tidak memahami seperti pembuatan web ya, pembuatan blog kayak gitu ya. Jadi mohon nanti ya yang dari MGMP Jawa Tengah ini mungkin memberi pelatihan kepada kami yang ikut pelatihan ini, karena yang namanya pembuatan web sama pembuatan blog itu bagi saya sendiri kurang memahami. Jadi bisa jadi bapak-bapak yang di Pulau Jawa mungkin paham tentang masalah pembuatan web dan pembuatan blog.
Nah, hanya itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk berbagi ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar Oke, langsung ke Mawon. ya. Terima kasih Bu Yusna ini. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di kegiatan MGMP Pemasaran Provinsi Jawa Tengah, Bu Jus. Dari ujung Sumatera ya, Bu, di Aceh sana. Mungkin dari sini memang jadi akhirnya kita bisa tergambar ternyata peta perkembangan pendidikan pemasaran, pembelajaran pemasaran itu setiap wilayah itu berbeda gitu. Sedikit gambaran, kemarin saya juga diundang oleh teman-teman di Sulawesi untuk ngisi materi. Dari situ akhirnya tergambar gitu. Betapa kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi di luar Jawa itu terasa sangat minim begitu. Gitu. Sangat minim sekali gitu. Padahal kita di Jawa Tengah 1 tahun itu bisa berkali-kali ya Bu, gitu. Bisa ketemu offline. Baru saja kemarin kita ketemu di Solo gitu. Belum ada 1 bulan kita udah ketemu virtualan gitu. Nanti bulan Juni kita sudah ada program peningkatan kompetensi lagi online sama offline gitu. Jadi kita sering ketemu seperti ini gitu. Maka saya sarankan Bu Jus sama teman-teman di luar Jawa kalau memang Mas masih pengen ikut kegiatan di Jawa Tengah, nanti Bu Jus bisa gabung saja, nggak usah keluar dari grup ini, Bu. Nanti kami info-infokan di sini kegiatan-kegiatan kami. Silakan yang bisa diikuti secara virtual bergabung saja. Gitu, Ibu. Kemudian untuk pembelajaran blog sebenarnya ini sudah kita lakukan di tahun 2013 ya, Bu. Dan alhamdulillah kemarin saya sama Pak Amin sudah menyusun bukunya. Nanti kalau Ibu perlu, kami kasih gratis Bu bukunya, kami kirim. Ibu kirim ke saya saja alamatnya, nanti kami kirim dari Semarang Ibu. Kami kasih bukunya secara cuma-cuma khusus buat Bu Jusnaini Rosyid dari Aceh Selatan. Begitu Ibu. Jadi ya mungkin itu bisa digunakan bermanfaat buat pembelajaran Ibu di sekolah nanti. Ketika Ibu lihat baca itu ternyata ada kendala, kami insya Allah siap untuk membantu. Gitu ya Bu. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Sami-sami Ibu. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Jusnaini dan juga Pak Umar yang telah menjawab. Oke. Masih kita tunggu lagi Pak atau bagaimana Sudah. mereka? Kalau sudah tidak ada, mungkin kami tambahkan sedikit. Nanti link untuk penyelesaian tugas, pengumpulan tugas akan kami bagikan ya Bu. Nanti disiapkan oleh admin. Nanti akan dibagikan kemana, kami infokan via grup pelatihan ini. Makatan mungkin cukup itu Bu Aminah. Sebagai closing saya tutup dulu ya Bu. Terima Nggih, kasih nggih. teman-teman sekalian sudah mengikuti kegiatan peningkatan diklat peningkatan kompetensi guru-guru pemasaran eh, untuk yang ada di Jawa Tengah ataupun di luar Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas semangatnya untuk belajar peningkatan kompetensi dan kegiatan ini semoga memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Saya atas nama MGMP Pemasaran Provinsi Jawa Tengah dan juga atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi yang luar biasa dari teman-teman di Jateng dan juga di luar Jawa Tengah. Dan juga terima kasih teman-teman pengurus dan anggota MGMP Pemasaran Jawa Tengah yang sudah mendukung kegiatan ini. Kami mohon maaf atas segala layanan yang kami berikan jika ada hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian untuk paparan hari ini. Waktu saya kembalikan kepada Bu Aminah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar atas paparan materi pada pagi hari ini. Eh, ini tadi ada pertanyaan terakhir itu nanti pengumpulannya di mana? Nanti mungkin bisa diinfo di grup ya. Ya, Ada yang bertanya di chat. Ya. Itu ya Pak Umar ya. iya Bu. Nah, nanti kita infokan di grup. Bu.
Oke, baik. Bapak Ibu, Pak Ari, apakah sudah diambil gambar layarnya atau belum? Supaya open cam dulu semua, Bu. Oke, Nanti kita monggo baru semua gambar. Bapak Ibu bisa. Monggo Bapak Ibu, untuk open cam kita gambar. Untuk ada 7 layar. Nanti tolong bersabar. Layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Layar ketiga, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Ari. Kepada Bapak Ibu peserta Zoom pada pagi hari ini, saya dari petugas moderator pada pagi hari ini mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih kepada Pak Omar sudah diberi kesempatan untuk menjadi moderator di Zoom MGMP Pemasaran Provinsi Jawa Tengah. Untuk Zoom pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.